Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elaita Purnamasari. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu model-model pembangunan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow. Tahapan pertumbuhan ekonomi, Walter Rostow mengembangkan sejarah awal mula pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi terjadi secara tiba-tiba, seperti dalam 500 tahun terakhir. Dalam teori ini, terdapat tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu terdapat 5 tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow. Yang pertama, ada masyarakat tradisional, terus ada tahap prakondisi, lepas landas, menuju kedewasaan, dan zaman konsumsi massa yang tinggi. Rostow tidak terlalu bicara tentang masyarakat tradisional, kecuali didasarkan pada sikap dan teknologi. Isaac Newton merumuskan kalkulasi diferensial oleh dan hukum gravitasi. Setelah Newton, orang-orang luar percaya bahwa dunia luar tunduk pada beberapa hukum yang dapat diketahui dan secara sistematis mampu melakukan impulasi produktif. Itu menurut Rostow tahun 1961. Tahap prakondisi. Tahap persyaratan Rostow untuk industrialisasi berkelanjutan yang mencakup perubahan radikal non-industri melalui yang pertama, peningkatan investasi, transportasi untuk memperbesar pasar, dan spesialisasi produk. 2. Revolusi dalam bidang pertanian untuk memberi makan penduduk kota yang berkembang. Terus yang ketiga, perluasan impor termasuk yang dibiayai dengan mengekspor SDM. Dalam pertumbuhan tersebut terdapat peningkatan pembentukan modal yang dimana membuktikan elit politik yang tertarik pada pertumbuhan ekonomi. Ketertarikan tersebut dipicu oleh reaksi nasionalis terhadap dominasi asing. Adanya keinginan untuk memilih standar hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya, lepas landas. Tahap sentral Rostow. Lepas landas adalah ekspansi yang menentukan lebih terjadinya 20 hingga 30 tahun yang secara radikal mengubah suatu negara. Hambatan untuk pertumbuhan yang stabil masih bisa diatasi sementara kekuatan membuat kemajuan luas mendominasi masyarakat sehingga pertumbuhan menjadi normal. Lepas landas merupakan momen dramatis dalam sejarah sesuai dengan awal revolusi industri di Inggris akhir abad ke-18. 3 syarat yang harus dipenuhi untuk lepas landas. Yang pertama, investasi bersih sebagai persentase dari produk nasional bersih atau NNP meningkat tajam dari 5% atau kurang menjadi lebih dari 10%. Yang kedua, setidaknya ada satu sektor manufaktur yang substansial tumbuh pesat. Pertumbuhan sektor manufaktur, permintaan yang meningkat, dan pembeli yang mendapat manfaat dari outputnya yang lebih besar. Dalam 3 dekade terakhir 1770-an, misalnya industri tekstil kapas di Inggris berkembang pesat karena penggunaan spinning jenny. Ketiga, kerangka politik sosial kelembagaan cepat muncul untuk mengekspor ekspansi modern yang melibatkan mobilitas modal melalui laba ditahan dari sektor yang berkembang pesat. Sistem untuk mengenakan pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi yang paling utama di bidang pertanian, mengembangkan bank dan pasar modal yang umumnya penanaman modal asing. Kurangnya inisiatif negara yang dimana adanya harus ikut serta dalam mendukung kelas pengusaha baru yang siap mengambil risiko. Selanjutnya ada mendorong kedewasaan. Dorongan menuju kedewasaan, periode pertumbuhan yang teratur.
diharapkan dan mandiri dalam mengikuti lepas landas. Sebuah angkatan kerja yang didominasi perkotaan yang semakin terampil dan kurangnya individualistis dan lebih birokratis ke negara untuk dapat memberikan keamanan ekonomi. Selanjutnya, usia konsumsi masa tinggi. Simbol tahap terakhir yang dicapai di Amerika Serikat pada tahun 1920-an dan di Eropa Barat pada tahun 1950-an adalah mobil, pinggiran kota dan barang-barang konsumsi dan gadget yang tahan lama, yang tak terhitung banyaknya. Dalam pandangan Rostow, masyarakat dapat memilih negara, kesejahteraan, dan kekuatan militer dan politik internasional. Baik, selanjutnya itu ada kritik tentang teori Rostow. Teori Rostow adalah mode di antara banyak penjabat pemerintah di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, terutama di lembaga bantuan internasional, karena menjanjikan harapan untuk pertumbuhan berkelanjutan di LDCs setelah infus awal yang substansial dari bantuan asing. Tetapi di antara para sarjana, karya Rostow mendapat ulasan yang beragam. Rostow dituduh ambisi yang berlebihan. Drummond mengeluh bahwa mungkin tidak ada teori telah beredar begitu luas dari begitu sedikit dasar fakta yang terorganisir dan hati-hati analisis. Sejarah ekonomi A.K. Kreinkors berpendapat bahwa seorang dapat mempercayai suatu lepas landas tiba-tiba atau revolusi industri hanya jika pengetahuan seseorang tentang sejarah sangat tipis dan ketinggalan zaman. Kreinkors berpendapat bahwa banyak dari kondisi Rostow didefinisikan demikian samar-samar bahwa mereka membentang untuk menutupi kasus apapun, dan dia tampaknya terlalu mau mengakui willing pengecualian ketika lepas landas terjadi pada waktu selain teorinya menyarankan. Memang tahapan Rostow yang didefinisi secara tidak tepat sulit untuk diuji secara ilmiah. Agar sebuah teori menjadi bermakna harus dimungkinkan untuk membuktikan salah. Jika tahapan adalah untuk menjelaskan bagaimana perkembangan disebabkan hubungan tidak dapat melingkar, tahapan-tahapan tersebut harus didefinisikan dalam istilah selain pembangunan ekonomi. Variabel yang coba dijelaskan oleh teori tersebut. Misalnya, konsep masyarakat tradisional dan masyarakat konsumsi masa tinggi mendefinisikan daripada menjelaskan alasan untuk tingkat perkembangan. Selanjutnya, ekonomi masa lalu primitif kuno, abad pertengahan, dan negara-negara maju saat ini atau abad yang lalu, semuanya dikelompokkan dengan negara-negara terbelakang saat ini dalam satu kategori tradisional, masyarakat tradisional. Premis Rostow bahwa modernisasi ekonomi menyiratkan pertumbuhan dari ekonomi terbelakang ke yang serupa dengan yang ada di Amerika Utara dan Eropa Barat. Hari ini menimbulkan masalah lain. Rostow membandingkan LDC saat kemerdekaan dengan pembentukan negara-negara di Barat. Dia berasumsi bahwa perkembangan negara berasumsi bahwa perkembangan negara terbelakang akan sejajar dengan tahap awal negara-negara maju saat ini. Tetapi dia mengabaikan bahwa hubungan negara-negara terbelakang kontemporer dengan negara-negara maju atau DC serta sejarah masing-masing LDC yang sangat individual. Rostow adalah etnosentris ketika ia memilih masyarakat konsumsi masa tinggi yang dicirikan oleh mobil pinggiran kota dan gadget konsumen sebagai puncaknya. Tahap pertumbuhan ekonomi baginya masyarakat modern saat ini, pola dasar dari yang merupakan Amerika Serikat adalah gambaran masa depan masyarakat tradisional. Pasti studi sejarah komparatif harus mengingatkan kita akan bahaya menggunakan pengalaman Amerika Serikat.
atau negara lain manapun sebagai model untuk negara-negara dengan latar belakang budaya dan politik yang berbeda untuk ditiru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.